Jos. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kami tim Guru BK SMP Negeri 1 Sukoharjo. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Guru BK akan menyampaikan materi tentang kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi yang kaitannya dengan kepribadian, intelektual, dan spiritual. Ya, nanti materi yang akan disampaikan yaitu tentang IQ, XQ, dan multiple intelligence. Menginjak pertama yaitu materi tentang IQ akan disampaikan oleh Ibu Diasri Setiorini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mengenai IQ, yaitu kecerdasan individu. Kecerdasan individu setiap anak itu berbeda-beda, dan kecerdasan itu bisa dites melalui tes IQ. Dan biasanya tes IQ dilakukan beberapa jenis, macamnya juga banyak sekali. Misalnya Aum, Wartan, Pauli, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk tingkat IQ anak bisa dikatakan bagus, bisa dikatakan tinggi itu apabila nilainya 120, dan apabila anak di bawah nilai 80 itu bisa dikatakan IQ-nya rendah. Nah, itu bisa ditingkatkan, dan kalian tidak usah minder ya, karena harus dipupuk dengan cara yang tekun. Belajar itu nanti pasti meskipun IQ-nya rendah, kalian bisa mempunyai prestasi yang maksimal dengan cara apa tadi? Yaitu harus belajar yang tekun, harus rajin. Jadi ada apabila nilai IQ yang tinggi, nilainya menjadi rendah karena biasanya dia meremehkan. Wah, IQ saya sudah tinggi, akhirnya saya malas belajar, dan hasilnya pasti nanti prestasinya akan menjadi menurun. Terima kasih Bu Rini yang sudah menyampaikan materi tentang IQ. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat dari Pak Mustafa dan Putri Sarwasi? Terima kasih Pak Derajat yang sudah menyampaikan giliran pada saya untuk menyampaikan inteligensi multidimensi ya. Jadi ada beberapa segi yang bisa kita lihat, baik inteligensi atau kecerdasan secara verbal maupun non verbal ya. Kalau verbal itu tentang bagaimana kita menangkap satu bahasa seseorang. Kadang-kadang kita bercakap-cakap tetapi tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Itu salah satu contoh kecerdasannya kurang di bidang verbal. Jadi kita bercakap-cakap sekian lama, setelah kita selesai tapi kita tidak tahu maksudnya. Nah, ini salah satu contoh inteligensi kita di bidang verbal kurang. Nah, supaya kita bisa mengerti maksudnya seseorang menyampaikan pesan atau bahasa, kita harus memperhatikan ya. Salah satunya adalah kita harus fokus ya, memusatkan perhatian kepada apa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, bagaimana kita melihat isi atau tema yang akan disampaikan, kita ikuti dengan baik. Kemudian kita harus mengerti apa yang disampaikan atau apa yang dimaksudkan. Dengan demikian kita akan memiliki bahasa atau istilahnya kecerdasan yang sesuai dengan bahasa ya, kita bisa menangkap isi apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kalau pengertian secara nonverbal atau nonverbal itu biasanya dengan pengertian bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh bisa kita lihat bagaimana kita melihat mata kita, kemudian gerak-gerik tangan kita, kemudian gerakan-gerakan lain yang oleh orang itu
memperjelas apa yang disampaikan. Nah, dengan harapan orang tersebut, orang yang menerima itu tambah yakin apa yang kita sampaikan itu tambah yakin. Misalnya dengan cara angguan. Nah, ini bahasa nonverbal. Artinya Anda itu sepakat atau setuju apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Dengan cara bagaimana? Anda mengangguk. Nah, ini salah satu bahasa nonverbal. Kalau orang itu menyampaikan satu pendapat, Anda kadang-kadang menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Nah, ini berarti Anda kemungkinan kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, dengan demikian, apa yang menjadi kuncinya? Ya, kuncinya berarti kalau kita kepingin mengetahui atau menguasai inteligensi multi level dengan pengertian nonverbal, ini ada perhatian khusus, ya. Artinya perlu banyak latihan sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan, tetapi kita juga setuju apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, dengan demikian, anak-anak, jadi anak-anak jangan salah pengertian, ya, jangan salah pengertian kalau Anda bercakap-cakap dengan teman atau dengan bapak ibu guru atau dengan orang tua. Yang penting pertama harus fokus, pusatkan perhatianmu dengan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tersebut. Nah, dengan harapan Anda mengerti langsung secara bahasa, itu namanya kecerdasan verbal. Anda juga mengerti secara tidak langsung dengan gerak-gerik tubuh atau yang disebut bahasa inteligensi non-verbal. Demikianlah anak-anak, sehingga Anda mengerti dalam satu kesatuan, sehingga bisa memahami dan melaksanakan serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Demikianlah sekelumit apa yang saya sampaikan tentang bagaimana inteligensi yang multidimensi atau istilahnya gabungan daripada inteligensi verbal maupun non-verbal. Selamat mencoba, sukses selalu, dan saya yakin kalau bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Anda menjadi orang yang sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Sarwasri akan menyampaikan kelanjutan dari apa yang dibahas Bu Rini dan Pak Mustafa tentang IQ, ya, inteligensi quotient dan multiple intelligency. Bu Guru akan lanjutkan dengan EQ, emotional quotient, di mana semua itu adalah rangkaian dari kesuksesan seseorang. Pada dasarnya, IQ memang sebagai ukuran kecerdasan seseorang. IQ, ya, EQ, ya, yang dibahas oleh Ibu Rini. Ya. Umumnya, orang menentukan kecerdasan melihat dari IQ-nya. Ya, secara umum masyarakat kebanyakan memiliki persepsi seperti itu, berpendapat bahwa yang ber-IQ tinggi, ya, ber-IQ tinggi dia itu pintar, ya, dapat dipastikan akan mudah sukses dalam bekerja dalam hidupnya. Namun hal itu tidak bisa kita salahkan juga, ya. Bisa terjadi, ya. Tetapi banyak hal, ya, yang pada sekarang ini juga termasuk di negara kita, ya, dengan seiring perkembangan zaman, ya, ada pendapat yang telah diuraikan, ya, banyak hal yang dianut dan dijadikan menjadi suatu pedoman, ya, oleh orang-orang Indonesia juga, ya.
Sekarang muncul juga suatu pertanyaan, pada saat ini masih tepatkah tadi persepsi bahwa yang dijadikan tolok ukur adalah IQ, ya, intelligence quotient. Ya. Dalam perkembangannya, ya, inteligensi umum, ya, IQ itu hanya penyokong sedikit saja, ya, dalam kesuksesan. Bukan berarti tidak berpengaruh, ya, ya. Kemudian yang disampaikan Pak Mustofa tentang multiple intelligence, ya, jadi kecerdasan ganda, kecerdasan yang multi, berbagai macam bentuk kecerdasan. Ada kecerdasan bahasa, teknik, spasial dan sebagainya yang disebutkan tadi, ya. Bu Guru akan melanjutkan, ya, yaitu kecerdasan emosi, EQ, EQ. Nah, kita baca EQ, ya. Emotional quotient, bukan question, ya, tapi quotient, ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pertanyaan, mengapa orang yang ber-IQ tinggi dan memiliki keterampilan dalam bekerja sesuai dengan keahliannya masih juga sering gagal bekerja, baik dia sebagai karyawan di sebuah instansi, departemen, masih ada hal-hal seperti itu. Dan mengapa orang yang justru ber-IQ rata-rata, ya, dan hanya cukup memiliki keahlian, ya, tidak terlalu melejit, ya, atau tidak memiliki keahlian keterampilan yang wow gitu, ya, ternyata justru banyak berhasil. Nah, disinilah, ya, jawabannya, ya. Jadi pertanyaan tersebut bahwasanya IQ hanya menyumbangkan dalam kehidupan manusia itu 20%, keahliannya 15%, ya. Berarti baru berjumlah 35%. Lalu kemana sisanya 65% itu? Padahal orang-orang beranggapan orang cerdas itu karena IQ-nya tinggi. Ya, betul, ya, yang diungkapkan tadi, orang kecerdasan seseorang diukur IQ-nya tinggi dari yang ber-IQ paling rendah, ya, debil, imbisil, kemudian sampai yang normal, ya, IQ rendah, kemudian sedang, IQ di atas rata-rata, dan sampai jenius, ya. Orang-orang jenius itu hanya berapa persennya, ya. Jadi orang jenius itu bisa jadi belum tentu orang itu sukses dalam pekerjaannya. Karena apa? Nah, nanti yang akan kita bahas, ya. 65% itulah, ya, yang dikelola dalam EQ, ya, EQ, ya, emotional quotient, ya, kecerdasan emosi. EQ adalah kecerdasan emosi, yaitu kemampuan manusia untuk mengenali emosi diri, ya, emosi diri sendiri, ya. Kemampuan untuk mengelola dan mengoperasionalkan emosi dirinya sendiri, ya. Kemampuan untuk mengendalikan, ya, orang lain, dan kemampuan untuk membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi EQ inilah yang punya peran besar, yaitu 65%, ya, penyumbang kesuksesan dari seseorang,
ya. EQ tadi hanya menyumbangkan 20%. Kemudian skill, keterampilan, kelihayan, kemahiran 15%. Ya. Orang yang mahir belum tentu sukses. Bukan berarti tidak, ya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi jangan hanya mengandalkan kemahiran. Gitu. Orang yang cerdas, ya, belum tentu dia sukses. Bahkan dia tuh tidak puas dengan pekerjaannya. Dia bisa berpikir cerdas betul, tapi dalam pekerjaannya, nah, dia sering gagal. Karena apa? Kecerdasan emosionalnya yang tidak dia kelola dengan baik. Ya, anak-anak, ya, di sini untuk kecerdasan emosional ini perlu kalian ketahui, ya, adalah paling luar penguasaan dari kecerdasan manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu IQ, kemudian adversity atau petualangan, kemudian SQ, spiritual quotient, dan yang paling melengkapi, ya, menjadi luar covernya adalah EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Nah, di dalam pelaksanaannya EQ, ya, dapat digambarkan dalam step, ya. Ada syarat-syarat seseorang, ya, yang dapat dikatakan cerdas emosinya. Nah, emosi bukan berarti emosi marah loh, ya. Nah, emosi adalah suatu potensi diri dalam diri seseorang. Jadi kita perlu memanage, mengolah, ya, emosi. Ya, disitulah kepandaian mengolah emosi, itulah orang yang cerdas emosinya dan membawa ke kesuksesan dengan cara 5M. Ya. Yang pertama, mengenali emosi diri dan orang lain. Jadi emosi kita dan emosi orang lain. Mengendalikan emosi, mengendalikan emosi, mengatur. Kemudian memotivasi secara emosi. Jadi bukan secara emosi marah, tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian membina hubungan secara emosi. Jadi membina hubungan dengan perasaan, dengan penerimaan, dengan penuh keakraban, dengan perhatian, dengan cara membangunnya, gitu. Jadi membina hubungan secara emosi itu ya kita hadirkan hati, gitu. Yang kelima adalah menyesuaikan diri, adjusted, ya. Adjusted itu kita luwes di mana tempat, kapan, harus bagaimana, inilah menyesuaikan diri itu kunci dari emotional quotient. Kemudian ada empat aspek, ya, untuk bisa mengaplikasikan yang 5 tadi, ya, yaitu memotivasi atau motivasi dan loyalitas, ya. Kemudian sikap konsekuen, ya, dan tanggung jawab, ya. Yang ketiga, menyesuaikan diri dan memanage emosi. Kemudian empati dan humanisasi atau dengan hubungan dengan orang lain, ya. Pada prinsipnya dengan mengaplikasikan atau mempraktekkan EQ, ya, EQ, ya, emotional quotient, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka seseorang tersebut dapat memaksimalkan segala potensi yang ada pada dirinya, dan di mana hal tersebut telah dimilikinya sejak lahir. Jadi sebenarnya
EQ, nah, EQ itu pada diri seseorang itu sudah ada, sudah hadir sejak dia lahir. Ya, jadi Gardner itu mengatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki kecerdasan jamak atau multiple intelligency yang dibahas Pak Mustafa tadi ya. Akan tetap potong. Ya. Gardner mengatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki kecerdasan jamak multiple intelligency yang disampaikan tadi. Ya. Akan tetapi pada perkembangan sering seiring dengan usia pengalaman, orang bertambahnya pengalaman ya, yang dilalui, ya, pengalaman yang dia alami, adventure-nya, petualangannya, ya, dan dari hasil kebiasaan yang dilakukan hal tersebut, ya, tidak dibiasakan atau dilatih untuk difungsikan, ya, maka akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam proses kehidupannya. Jadi maka EQ juga perlu diasah, kemudian multiple intelijensinya juga dikembangkan, dioptimalkan, ya. Kemudian EQ yang harus dipelihara, dimanage, dilatih, ya, dan dibiasakan, diterapkan dalam aplikasi kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, EQ berfungsi dalam kehidupan manusia sehingga apabila dilakukan dengan baik maka peluang untuk mencapai keberhasilan akan lebih terbuka bagi diri seseorang untuk mempraktekannya. Untuk itu, marilah kita mempraktekkan EQ dengan 5M dan 4 aspek yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita songsong hari esok ya, yang penuh keberhasilan dengan optimisme dan jiwa yang matang. Sukses, terima kasih. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Mustafa Yani dan Ibu Tri Sarwasti. Menarik bukan? Sangat menarik sekali. Balik nomor kamu. Oke, bagaimana Bu Rini? Luar biasa, bagus sekali ya. Amazing namanya ini. Inilah tim BK SMP Negeri 1 Sukoharjo. Yuk cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ya. Yo. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.